berjumpa lagi dengan Teach and Give. Kali ini kita akan berbicara tentang retirement planning atau perencanaan dana untuk pensiun kita. Nantinya ketika kita pensiun, kita pasti menginginkan kehidupan yang sejahtera. Dan kita pasti tidak ingin memberatkan anak dan cucu kita di saat masa pensiun kita nanti. Kita mungkin kenal dengan istilah generasi sandwich, di mana generasi sandwich ini dianalogikan seperti sandwich yang membiayai di atasnya dan juga di bawahnya, membiayai anak dan juga membiayai orang tuanya. Dan generasi sandwich kita jumpai hari-hari ini banyak sekali. Dan pastinya kita tidak ingin anak-anak kita nantinya akan menjadi generasi sandwich. Biarlah tanggung jawab mereka, balas budi mereka kepada kita adalah dalam bentuk mereka mengurus dan membiayai anak-anak mereka nantinya. Biarlah itu dibalaskan atau diteruskan kepada anak-anak mereka. Giliran kita menikmati masa pensiun, tapi dananya harus kita persiapkan dengan baik sehingga generasi sandwich itu tidak berlanjut lagi nantinya. Nah, untuk itu kita harus paham mekanisme keuangan, skema keuangan, dan kita harus benar-benar merancangkan rencana finansial yang matang untuk persiapan masa pensiun kita nantinya. Semakin jauh, semakin lama kita mempersiapkan, jelas ini akan berdampak sangat signifikan sekali. Sebelum ke sana, kita akan membahas dulu sedikit tentang inflasi. Mungkin kita sudah sering mendengar kata inflasi. Dan di SMA sudah sering kali diajarkan mengenai inflasi. Tapi apakah benar-benar kita sadari makna inflasi dan dampaknya yang sesungguhnya? Karena ketika kita tahu dampaknya, ternyata itu sangat luar biasa sekali, mempengaruhi keuangan yang kita miliki. Apa sih inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang pasti terjadi setiap tahunnya dimanapun, tidak hanya di Indonesia. 3 tahun terakhir inflasi di Indonesia mungkin cukup terjaga stabil dan sehat, hanya sekitar 3%. Tetapi kalau kita melihat ke belakang lebih jauh, rata-rata inflasi setiap tahun bisa sampai 7 atau 8% per tahunnya. Nah, kalau kita tidak menyadari hal ini dan kita mempersiapkan pensiun kita hanya dengan menabung uang kita, itu adalah satu kesalahan besar. Ada strategi yang bisa kita lakukan dan lebih efektif untuk mempersiapkan dana pensiun kita nantinya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu di dalam simulasi sederhana. Teman-teman bisa membuat sendiri di Excel, atau nanti bisa download file saya, akan saya sediakan link downloadnya di deskripsi. Untuk memahaminya, kita lihat pada simulasi ini. Kita akan melihat inflasi itu seperti apa, dan dampaknya terhadap keuangan itu sebesar apa. Nah, kita ambil saja inflation rate atau rate inflasi per tahunnya, kita anggap 7% ya. Nanti teman-teman boleh ambil kemungkinan terburuk, misal 8% boleh. Terus kita rencanakan pensiun kita itu nanti berapa tahun yang akan datang. Tapi mungkin sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman. Uang di masa lalu dan uang di masa sekarang itu kan berbeda karena inflasi ini. Begitu pula sekarang dan nantinya. Nah, kita akan coba simulasikan dulu ya. Misal saat ini harga kita ambil satu contoh makanan, misal soto. Ternyata harga soto per porsi ternyata 15.000 saat ini. Nah, kita mau lihat dengan inflasi per tahun 7%, harga soto 5 tahun yang akan datang, atau yang sudah tertulis di sini 25 tahun ya, kita lihat. Nah, 25 tahun yang akan datang, harga seporsi soto itu adalah 81.000. Nah, seperti ini mungkin ya, kalau kita lihat ke masa lalu, kita pasti sadar ya, di masa lalu harga-harga kan juga nggak setinggi sekarang. Nah, itu semua karena dampak inflasi itu. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan masa pensiun kita atau dana pensiun kita di masa pensiun nanti dengan baik?
Sekarang kita asumsikan pengeluaran per bulan kita 5 juta gitu ya. Ini tergantung kebutuhan masing-masing ya, tiap orang bisa berbeda-beda. Misal pengeluaran pribadi kita satu bulannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Kita hitung pengeluaran pribadi saja ya, kita hitung per orang. Dan ini kebutuhan tiap orang bisa beda-beda, disesuaikan sendiri. Nah, seandainya 3 juta dalam satu bulan kita keluarkan untuk kebutuhan hidup, maka dalam satu tahun kita butuh 36 juta. Sekarang kita lihat dulu ya, nilai 36 juta saat ini itu pada saat 25 tahun yang akan datang itu setara dengan uang berapa? Ternyata 36 juta saat ini itu setara dengan 195.387.000. Nah, di sini kenapa tertulis total uang yang harus dimiliki saat pensiun itu harus sebesar 3,9 miliar? Kenapa harus sebesar 3,9 miliar? Ini saya asumsikan pada saat pensiun nanti, dana yang kita miliki itu kita masukkan ke dalam deposito. Jadi, instrumen yang paling aman yang bisa kita miliki saat pensiun nanti adalah deposito, di mana deposito memberi bunga per tahun sekitar 5%. Jadi, seandainya kita punya uang 3,9 miliar, dan kita masukkan seluruhnya ke dalam deposito, maka setiap tahun kita akan mendapatkan uang sebesar 195 juta. Tapi itu setara dengan 36 juta saat ini, dan itu memenuhi kebutuhan kita dalam waktu 1 tahun gitu ya. Jadi per tahunnya kita nggak usah kerja, hanya dengan menikmati bunga dari deposito sebesar 195 juta. Nah, untuk memiliki uang sebesar 3,9 miliar, jika kita hanya sekedar menabung, saya kira kita tidak akan pernah bisa mengejar nilai ini karena kita perlu uang sebesar 13 juta sebulannya. Ini kan bukan nominal yang kecil ya. Selama 25 tahun kita harus menabung sebesar 13 juta per bulannya. Itu bagi sebagian besar orang mungkin sangat tidak terjangkau. Tapi ada strategi, ada cara lain yang bisa kita manfaatkan, yaitu dengan menabungnya bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk investasi. Nah, nanti di kesempatan video-video selanjutnya, saya akan bandingkan beberapa instrumen investasi yang sudah saya observasi dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dan tingkat pertumbuhan per tahun yang diberikan. Jadi masing-masing ada keunggulannya. Dan nanti akan saya bahas tuntas, saya bandingkan, dan saya rekomendasikan apa yang sebaiknya digunakan untuk perencanaan-perencanaan semacam pensiun ini. Nah, sekarang kita asumsikan saja ada sebuah investasi yang memberi tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 12%. Maka dalam 25 tahun kalau kita ingin memiliki uang sebesar 3,9 miliar, maka per bulannya kita harus invest sebesar 2 juta, gitu ya, sebesar 2 juta. Tapi kalau kita bisa menemukan instrumen investasi yang memberikan tingkat pertumbuhan di atas ini, jelas nominal yang dibutuhkan untuk kita save per bulan kita investasikan ke instrumen tersebut akan semakin kecil dan terjangkau. 12% ini sebenarnya sudah sangat bagus ya. Sudah cukup bagus untuk instrumen investasi. Tapi kalau mengingat jangka waktu yang sangat panjang yaitu 25 tahun, saya kira banyak instrumen investasi yang bisa memberi tingkat pertumbuhan dengan rata-rata 12% atau bahkan di atasnya. Saya menjumpai ada beberapa instrumen investasi memberi tingkat pertumbuhan 13% atau bahkan sampai ada yang saya jumpai sekitar 23%. Melihat track recordnya 15 tahun terakhir. Nah, kalau kita bisa menemukan instrumen investasi yang tepat, maka uang yang akan kita save, kita simpan atau investasikan per bulannya semakin terjangkau. Dan ini jauh lebih mungkin untuk kita lakukan daripada kita menabung secara konvensional. Yang mana pasti uang itu tergerus inflasi, maka untuk mengejar senilai 3,9 miliar kita harus save 13 juta per bulan. Sulit, bahkan sangat sulit.
Nah, seandainya kita merasa kita tidak mungkin menyisihkan uang sekian setiap bulannya, ya berapapun yang bisa kita sisihkan ya, kita sebaiknya menyisihkan ya, sebisa mungkin kita menyisihkan dan kita mengalokasikan, memang harus dialokasikan semampu kita, masing-masing mungkin punya standar yang berbeda-beda. Itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali kan. Jadi jangan merasa berat, jadi berapapun yang kita mampu untuk sisihkan per bulan kita investasikan. Karena kalau misal kita asumsikan amannya kita cari instrumen investasi yang memberi tingkat pertumbuhan 12% atau bahkan mungkin 10% saja, kita lihat nominal per bulannya kan lumayan juga, kita harus menyisihkan 3 juta. Tapi kalau saya pribadi, saya akan menarget sekitar 12 atau 13%. Dan 2 juta itu juga sebenarnya nilai yang masih lumayan untuk disisihkan ya, masih lumayan besar untuk penghasilan saya saat ini. Jadi kita bisa menghitung ya, berapa yang bisa kita sisihkan kalau gitu. Dan kita bisa menghitung nanti hasilnya ya. Kita masukkan ke tabel yang di bawah ini. Misal nih, kita hanya bisa 500.000 per bulan dengan tingkat pertumbuhan 12%. Selama 25 tahun kita akan dapat uang berapa sih? Nah, kita akan dapat uang sebanyak 777 juta, sekitar segitu ya. Tapi uang segitu pada saat itu jelas nilainya berbeda dengan uang 700 juta saat ini. Kalau kita mau cek, ya kita pakai tabel yang ini aja. Kita bandingkan nominal uang sekarang dan nominal uang masa depan ya. Kita coba aja masukkan di sini ya. Sehingga nilai di sini jadi sekitar 770 juta tadi. Di sini kita isi berapa gitu ya. Kalau kita isi 100 juta misal, oh ternyata masih 500 juta. Kalau 150 sudah 800, berarti kurang sedikit. Nah, kita berarti akan memiliki uang sekitar 140 juta kalau dinominalkan dengan nilai sekarang. Itu masih lumayan sekali kan ya? Dibandingkan tidak ada sama sekali. Ya bayangkan aja pensiun kita punya uang 140 juta. Ya, apalagi kalau kita kerja di perusahaan dan juga ada pensiunnya. Kan lumayan juga ditambah ini daripada tidak ada sama sekali. Dan ketika pensiun, kalau kita benar-benar tidak ingin nganggur tanpa kerjaan, ya kita bisa. Kalau kita suka bermain di dunia investasi, kita bisa masuk ke saham, masuk ke yang lain selain deposito ya. Tapi kalau suka aman ya masukkan saja ke deposito dengan imbal hasil per tahunnya sekitar 5%. Oke, semoga video ini membantu kita semua, bisa menolong kita semua dalam mempersiapkan masa pensiun kita dengan baik. Kita masih muda, masih jauh pensiun, tapi kalau kita pikirkan dan kita persiapkan lebih dini, pasti tujuan itu lebih mungkin, lebih mudah untuk tercapai. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.